Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dwi Septiani, SEMMMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7, dengan saya sendiri, Akila Zahra Jauza, sebagai moderator, dan rekan-rekan saya. Saya Amanda Aulia Mirani. Saya Lola Hashim. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai hubungan kantor pusat dan kantor cabang, serta perbedaan agen dan cabang. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Amanda Aulia. Oke, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang agen penjualan dan cabang. Aspek pemasaran merupakan salah satu aset yang menjadi pusat perhatian perusahaan dalam rangka melakukan peningkatan penjualannya, melakukan perencanaan, pemetaan, sehingga pasar yang diharapkan untuk barang atau jasa yang dibuat atau ditawarkan dapat dibedakan. Jadi dengan dilakukannya pengembangan daerah promosi, diharapkan dapat diketahui market share-nya atau bagian dari pasar yang dapat dimasuki dari produk atau jasa yang dibuat atau disajikan oleh organisasi. Jika target pasar atau market share sudah diketahui, maka perusahaan harus memanfaatkan hal tersebut dengan cara membuka kantor agen yang disesuaikan dengan pasar yang akan dimasuki atau membuka kantor cabang. Pada dasarnya, kantor agen itu tidak sama dengan kantor cabang. Jadi kantor agen ini hanya mampu melacak pembeli atau menerima pesanan. Penawaran kepada pembeli dilakukan langsung oleh kantor pusat. Seperti pembayaran juga didapatkan secara langsung dari pembeli ke kantor pusat. Kantor cabang memiliki kewenangan yang lebih luas daripada kantor agen, karena selain dari kemampuannya mengamati pembeli, kantor cabang dapat melakukan pertukaran penawaran secara langsung kepada pembeli. Kewenangan yang jauh lebih penting adalah kantor cabang dapat membeli saham dari luar. Selanjutnya itu ada karakteristik kantor cabang. Yang pertama, seluruh kegiatan serta struktur organisasi yang dimiliki kantor cabang merupakan satu kesatuan dengan kantor pusat. Manajemen pada kantor pusat merupakan tempat cabang untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas operasionalnya. Lalu, karakteristik yang kedua, kantor cabang tidak hanya berkegiatan sebagai penerimaan pesanan, namun juga berkoordinasi dengan kantor pusat untuk berupaya memenuhi pesanan konsumen. Karakteristik yang ketiga, itu investasi yang diberikan pusat tidak hanya modal, namun seluruh hal yang menunjang kegiatan cabang mulai dari awal berdirinya cabang. Lalu, berikutnya itu ada karakteristik kantor agen. Yang pertama itu seluruh kegiatan serta struktur organisasi agen merupakan hal yang terpisah dari pusat. Satu agen dapat memiliki atau menaungi kantor agen yang lainnya, sehingga tanggung jawab agen tidak terhadap pusat namun kepada pengelola agen. Lalu yang kedua, agen juga berperan dalam pemasaran produk. Yang ketiga, kantor pusat hanya berinvestasi dengan memberikan modal kerja saja. Selanjutnya, hubungan kantor pusat dan agen. Nah, pada pembukuan yang dibutuhkan oleh agen bukanlah pembukuan yang bersifat kompleks, namun hanya sebatas penyediaan buku kas yang akan digunakan untuk menerima dan mengisi ulang modal kerja yang dikirimkan dari kantor pusat, serta mencatat pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas operasionalnya. Kantor pusat menyelenggarakan pembukuan yang ada kaitannya dengan agen hanya sebatas pada laporan laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan yang dilakukan melalui agen. Untuk mencatatkan hasil tersebut, dapat dipilih satu di antara dua alternatif berikut ini. Yang pertama yaitu dilakukan penggabungan terhadap laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan yang dilakukan oleh setiap agennya. Lalu, yang kedua, dilakukan pemisahan terhadap laba atau rugi yang diperoleh atas penjualan oleh setiap agen. Nah, yang selanjutnya itu ada akuntansi untuk agen. Agen penjualan beroperasi semata-mata sebagai organisasi penjualan lokal di bawah pengawasan langsung kantor pusat. Umumnya, tidak memelihara inventaris barang dagangan kecuali untuk contoh jenis produk yang ditawarkan untuk dijual. Jadi pesanan untuk barang dagangan yang diperoleh oleh agen penjualan dikirim ke kantor pusat untuk disetujui. Jika harga dan syarat kredit dapat diterima, kantor pusat memenuhi pesanan ini dan mengirimkan barang kepada pelanggan yang bersangkutan. Akuntansi untuk agen menggunakan metode kas kecil
dan sebagian besar menggunakan Impress Fund System. Sistem Impress digunakan dalam penanganan dana kerja agen. Model kerja agen berasal dari cek yang diterbitkan oleh kantor pusat. Penggunaan dana akan dicatat oleh kantor pusat dengan membebankannya pada akun kas kecil agen penjualan dan mencatat kas pada sisi kredit. Apabila kantor pusat menyerahkan aset non-kas kepada agen penjualan, maka aset akan dibebankan oleh kantor pusat. Selanjutnya adalah contoh jurnal yang seringkali terjadi pada agen penjualan. Nah, kantor agensi tidak memiliki catatan akuntansi. Dokumen akuntansi hanya dibuat oleh kantor pusat. Lalu, agen menerima fasilitas dari kantor pusatnya ketika melakukan kegiatannya. Nah, salah satu opsi tersebut adalah dalam bentuk uang tunai yang berfungsi sebagai modal kerja. Lalu, manajemen modal kerja seperti mengelola perubahan dalam sistem agen pembayaran. Selanjutnya, bukti penggunaan modal kerja harus diperoleh dari kantor instansi dan kemudian dilaporkan ke kantor pusat. Lalu selanjutnya yaitu kantor pusat dapat menggunakan dua metode untuk mencatat kegiatan kantor badan tersebut, yaitu yang pertama, laba dan rugi cabang tidak lepas dari laba rugi kantor pusat. Metode ini tidak melakukan pemisahan antara pendapatan dan beban agen dari pendapatan dan beban kantor pusat. Maka dari itu, laba atau rugi agen tidak dapat diketahui kecuali laba rugi secara keseluruhan. Yang kedua, ada pemisahan laba atau rugi cabang dari laba atau rugi kantor pusat. Metode ini memisahkan pendapatan dan biaya kantor agen dari kantor pusat, sehingga laba atau rugi dari kantor agen bisa diketahui secara terpisah dengan menggunakan rekening khusus. Nah, pada umumnya rekening tersebut tidak hanya terdiri dari rekening tersebut hanya terdiri dari rekening berikut. Yang pertama, modal kerja kantor agen. Yang kedua, penjualan kantor agen. Yang ketiga, HPP kantor agen. Yang keempat, biaya pemasaran kantor agen. Dan yang kelima, biaya administrasi dan umum kantor agen. Jika kantor pusat hanya beberapa kantor agen, maka setiap akun yang berhubungan dengan masing-masing agen diberi nama sesuai dengan kantornya. Nah, untuk contohnya, akun untuk agen di Bandung diberi nama kantor agen Bandung. Untuk di Tasikmalaya, kantor agen diberikan nama kantor agen Tasikmalaya. Atau bisa juga diberi kode seperti agen I, agen 1, agen 2, agen 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada ilustrasi. Pada awal tahun 2019, PT Makmur yang berkedudukan di Yogyakarta membuka kantor agen di Solo. Ikhtisar transaksi keuangan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut. A. Perusahaan melakukan pengiriman sebesar 3 juta sebagai modal kerja awal kantor agen. B. Perusahaan melakukan pengiriman barang dagangan dengan harga pokok sebesar 100.000 dan digunakan sebagai sampel. C. Perusahaan melakukan pembelian barang dagangan seharga 70 juta secara kredit. Yang D. Penjualan. 1. Langsung ke kantor pusat 50 juta. Harga pokok penjualannya 35 juta. Lalu kedua, melalui kantor agen sebesar 40 juta dengan harga pokok penjualan 30 juta. Lalu yang E melakukan penagihan atas piutang dagang sebesar 60 juta. Yang F melakukan pelunasan atas utang dagang sebesar 55 juta. G mencatat biaya-biaya sebagai berikut. Yang pertama ada biaya pemasaran kantor pusat seharga 5 juta. Yang kedua, biaya pemasaran kantor agen sebesar 1.500.000. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum kantor pusat sebesar 3 juta rupiah. Yang keempat, biaya administrasi dan umum kantor agen sebesar 800.000 rupiah. Yang kelima, depresiasi gedung kantor pusat sebesar 1 juta dan kantor agen sebesar 500.000. Yang keenam, persediaan sampel tinggal sebesar 400.000. Berikut adalah jurnal yang dibuat oleh kantor pusat selama tahun tersebut untuk masing-masing metode apabila perusahaan mencatat persediaan dengan sistem perpetual. Bisa dilihat dalam gambar berikut. Kemudian ada akuntansi kantor cabang.
Pencatatan akuntansi dibuat oleh kedua belah pihak, baik oleh pusat maupun oleh cabang, sehingga akan muncul dua laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pihak internal perusahaan, sedangkan untuk kepentingan pihak eksternal perusahaannya ini tuh dia menyusun laporan konsolidasi, yaitu laporan keuangan yang berisi informasi kantor pusat dan kantor cabang. Transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang dicatat baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Transaksi yang mengakibatkan timbulnya rekening timbal balik atau resiprokal adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di gambar yang ada di bawah ini, ada jurnal untuk kantor pusat dan kantor cabangnya. Kemudian ini ada contoh soal atau ilustrasi. Berikut ini adalah contoh transaksi yang dilakukan di kantor cabang pada awal tahun 2019. PT Angin Ribut yang berkedudukan di Serpong mempunyai kantor cabang di Bogor. Berikut ini adalah transaksi yang ada di kantor cabang selama tahun 2019. A. Menerima uang sebesar 20 juta dari kantor pusat. B. Membeli perlengkapan. Umur ekonomisnya 5 tahun seharga 10 juta secara tunai. C. Menerima barang dagangan dari kantor pusat seharga 16 juta. Membeli barang dagangan dari supplier luar 4 juta secara tunai. Yang D. Menjual barang dagangan seharga 30 juta secara tunai. E. Mengembalikan barang dagangan yang diterima dari kantor pusat seharga 1 juta karena barang tersebut rusak. F. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kantor cabang sebagai berikut. 1. Ada gaji sebesar 6 juta. Yang kedua ada bunga sebesar 4 juta. Dan juga yang ketiga ada lain-lain sebesar 2 juta. G. Mengirim uang 15 juta ke kantor pusat. H. Pada akhir tahun diketahui utang gaji sebesar 1 juta dan biaya depresiasi sebesar 2 juta. I. Persediaan barang dagangan yang diterima dari kantor pusat pada akhir tahun 5 juta. Persediaan barang dagangan yang dibeli dari supplier luar pada akhir tahun 1 juta. Metode pencatatan persediaan secara fisik. Berikut ini adalah jurnal yang dibuat oleh kantor pusat maupun oleh kantor cabang. Di sini ada, di gambar ini ada penjurnalan dari jawaban ilustrasi di slide sebelumnya. Kemudian diasumsikan harga pokok penjualan baik di kantor pusat maupun di kantor cabang sebagai berikut. Untuk di kantor pusat ini, persediaan 1 Januari 2019-nya sebesar 85 juta, pembeliannya 150 juta, kemudian ada pengiriman ke kantor cabang sebesar 15 juta. Pengiriman ke kantor pusatnya nggak ada. Barang tersedia untuk persediaan 31 Desember 2019 itu 220 juta. Dan harga pokok penjualannya itu 140 juta. Untuk di kantor cabang, persediaan 1 Januari 2019-nya itu tidak ada, pembeliannya 4 juta. Kemudian ada pengiriman ke kantor cabangnya tidak ada. Kemudian pengiriman dari kantor pusatnya 15 juta. Barang tersedia untuk persediaan 31 Desembernya itu 19 juta. Kemudian harga pokok penjualannya 6 juta dikurangin hasilnya 13 juta. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan dalam rangka menyusun laporan konsolidasi antara kantor pusat dan kantor cabang. Bisa dilihat di gambar yang ada di bawah ini. Selesai sudah materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.